Assalamualaikum. Kenapa Rade Krunic masih dipertahankan AC Milan? Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Jadi gini Pak, seperti yang udah kita ketahui nih, dimana Rade Krunic, Lord Rade Krunic, ya kan, itu masih dipertahankan AC Milan sampai sekarang. Jadi kenapa Rade Krunic masih dipertahankan AC Milan? Jadi begini beritanya soal Rade Krunic. Mengapa pelatih AC Milan Stefano Pioli masih mempertahankan Rade Krunic meski pemain asal Bosnia tersebut minim kontribusi? Seperti diketahui, banyak Milanisti yang mengharapkan pemain asal Bosnia itu untuk hengkang dari skuad Rossoneri. Cukup beralasan memang, karena Krunic dianggap pemain yang kurang kontributif di tim AC Milan. Ketika nama Rade Krunic masih nangkring di skuad Stefano Pioli, banyak Milanisti yang merasa khawatir manajemen benar-benar akan mempertahankan ex pemain Empoli tersebut untuk musim depan. Salah satu hal yang membuat Rade Krunic masih bertahan di AC Milan meski minim jam bermain adalah faktor pelatih kepala Stefano Pioli. Pioli menjadi orang pertama yang memberikan jaminan pada Rade Krunic. Lalu, mengapa pelatih asal Italia begitu menyukai Rade Krunic di dalam skuadnya? Rade Krunic menjalani karir yang bisa dibilang tak mengkilap di AC Milan. Selama 2 tahun berseragam Rossoneri, ia hanya melakoni 56 laga di seluruh kompetisi dengan torehan 2 gol dan 4 assist. Jumlah itu jelas sangat di bawah harapan mengingat posisinya cukup sentral di lapangan tengah, yakni gelandang bertahan dan gelandang tengah. Jumlah penampilannya pun sebagian berangkat dari bangku cadangan. Meski begitu, hal tersebut tak mengurangi minat Stefano Pioli untuk terus mempertahankannya di dalam skuad seperti pada musim panas tahun lalu. Rupanya, ada sejumlah hal yang bisa menjelaskan hal tersebut. Stefano Pioli merupakan pengagum berat mantan pemain Empoli tersebut karena dia adalah pekerja keras, tidak pernah mengeluh, selalu tersedia dan mampu mengisi berbagai peran di lapangan. Ia menjadi pemain AC Milan dengan penempatan posisi terbanyak di dalam skuad Stefano Pioli pada musim lalu. Hal berikutnya yang membuat Krunic masih berada di Milanello adalah kemauannya untuk menjadi pemain pelapis. Ia sudah membuktikan diri untuk setia bersama AC Milan meski bisa saja ia meminta pergi lantaran menjadi pemain pelapis. Keinginan Krunic seakan mendapat dukungan semesta setelah minimnya tawaran yang masuk untuk dirinya ke AC Milan. Rade Krunic siap untuk memulai babak baru bersama Rossoneri. Di musim ketiganya bersama AC Milan, ia berkomitmen memberikan kontribusinya dalam musim yang padat dan penuh harapan. Kembalinya AC Milan ke Liga Champions otomatis akan membuat jadwal pertandingan yang lebih padat dan pemain internasional Bosnia itu dipandang sang pelatih sebagai elemen taktis yang berguna. Sebab meski tidak begitu menonjol, nama Rade Krunic setidaknya bisa memerankan 4 posisi dengan kemampuan rata-rata. Faktor terakhir yang membuat Milan tak begitu ngotot untuk menjualnya adalah fakta bahwa gaji Rade Krunic relatif kecil, yakni hanya 1,6 juta euro saja. Oke, gue paham kenapa Rade Krunic masih dipertahankan AC Milan sampai saat ini. Dan dia perpanjang kontrak sampai 2025. Itu artinya bukan Rade Krunic yang pengen untuk dipertahankan, justru AC Milan yang mempertahankan Rade Krunic. Nggak ada tim lain gitu yang untuk minat sama Rade Krunic. Tapi posisi Rade Krunic itu emang bener-bener bisa versatile gitu. Bisa gelandang serang, bisa gelandang bertahan. Pernah dijadiin back, pernah loh dia. Kalau lu perhatiin, Rade Krunic itu pernah dijadiin back sama Stefano Pioli. Dan asal lo tahu aja, Rade Krunic adalah pembelian pertama di era Paolo Maldini. Ini info yang
kayaknya kurang menarik. Tapi ini adalah sejarah di mana era Paolo Maldini yang dibeli itu adalah Rade Krunic gitu. Gajinya itu kecil, tapi bisa disuruh berposisi sebagai apa aja. Yang penting gue bisa main. Dimana pemain yang lain tuh gue rasa juga, kan gue posisinya tuh di gelandang bertahan, gue nggak bisa di gelandang serang. Atau sebaliknya gitu, misalkan Yacine Adli atau Charles de Ketelaere atau Brahim Diaz dijadiin gelandang bertahan, kayaknya nggak mau deh. Bukannya nggak mau ya, mungkin masih ada Tonali, masih ada Benacer, belum lagi ada Bakayoko yang sampai sekarang tuh belum main-main. Nih kenapa sih orang digantungin mulu? Dimana kekuatan Rade Krunic yang gue pahamin nih, pemain ini bisa berposisi dimanapun. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih dan gua pamit.